Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngebahas light novel Death March, yaitu di volume kelima yang part 3. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya nonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya, atau cek playlist di deskripsi gua. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Ketika Sato berdiri membeku karena kaget, dia menyuruh Arisa dan yang lainnya kembali ke kapal tanpa dirinya sambil mengatakan bahwa dia masih punya urusan kecil yang harus diurusnya terlebih dahulu. Saat Arisa menanyakan maksudnya, Sato pun mengatakan bahwa Nyonya Sarah sedang berada dalam bahaya di ibu kota lama. Jadi dia akan pergi dan membantunya. Berpikir bahwa pendeta Oracle sedang mencoba membangkitkan Raja Iblis juga terlalu jauh. Bagaimanapun, mereka telah menghancurkan toples kekacauan yang diperlukan untuk ritual itu. Dan Sato juga menyita guci kejahatan yang ditemukannya dalam perjalanan ke sana. Jika seorang Raja Iblis akan dibangkitkan, itu seharusnya tidak terjadi untuk waktu yang sangat lama. Arisa yang khawatir bahwa itu adalah Raja Iblis pun terus melarang Sato untuk pergi sambil mencengkram jubahnya. Sato terus meyakinkan Arisa bahwa dia akan baik-baik saja. Selain itu, Sato juga menjelaskan bahwa saat ini Nyonya Sarah telah dirasuki dan dia harus membantunya sebelum semuanya menjadi buruk. Setelah itu, Arisa pun mengungkapkan tentang mimpi buruk yang dialaminya sore itu. Mimpi itu sebenarnya tentang Sato yang melawan seorang pria raksasa dengan kepala babi hutan. Sato menggunakan pedang hitam, tapi raksasa itu menggunakan pisau emas untuk menebas Sato. Meski begitu, Sato pun tetap akan pergi dan Arisa juga tetap akan menghalanginya, sehingga Sato terpaksa harus mengeluarkan perintah kepada Arisa untuk melepaskan jubahnya dan segera kembali ke kapal untuk menunggu bersama yang lain. Namun, Arisa masih menolak untuk melepaskan jubah Sato. Napasnya bertambah acak-acakan dan tetesan keringat pun muncul di dahinya dan menderita karena tidak mematuhi kontrak budaknya. Rasa sakit itu pun membuat Arisa tidak sadar dan pingsan. Sambil bergantung pada jubah Sato dengan cemas, Lulu pun bergegas mendekat dan menangkap Arisa di bahunya. Setelah berhasil melepaskan diri dari Arisa, Sato pun bergumam di telinga Arisa dan mengatakan bahwa dia telah membatalkan perintahnya sehingga ekspresi sedih dan kesakitan meninggalkan wajahnya. Setelah mengangguk kepada semua pengikutnya, Sato pun menghilang ke dalam gelap malam. Sebelum melanjutkan perjalanan ke ibu kota lama, Sato berhenti di rumah Raja Muda untuk bertemu Nona Karina dan meminjam bel penyegelan iblis kembali darinya. Sato pun mencari lokasi di peta dan dia melihat ada yang aneh, yaitu kondisi lumpuh. Itu tampilan di AR-nya ya. Itu memperlihatkan ada masalah di tempat yang Raja Muda juga. Sato pun turun dari langit ke balkon tempat pesta malam itu diadakan. Di sana ada seorang pria berjubah ungu berdiri di atas meja di tengah ruangan. Dia adalah anggota Wings of Freedom dan ahli nujum tingkat 31. Roh-roh yang melayang di sekitarnya memiliki kemampuan bawaan kelumpuhan yang tampak seperti benda coklat transparan. Atas instruksi Necromancer, seutas tali pun keluar dari tasnya dan melilit Miss Karina yang terjatuh dan mengangkatnya. Di saat yang sama, Sato pun menghujani pria itu dengan mantra stun pendek untuk melindungi Nona Karina dan payudaranya yang ajaib. Dengan pekikannya, pria itu pun terbang mundur, menabrak dinding, dan menghilang dari ruangan. Sato sangat berhati-hati atas untuk tidak membunuhnya, tetapi kondisinya menunjukkan luka yang sangat serius dan HP dari Sato juga hampir habis. Bukan HP dari Sato sih, HP dari Nona Karina maksudnya. Roh dan poltergeist yang memegang tali pun datang setelah Sato. Sato pun menggunakan pedang suci dari storage untuk menghancurkan mereka dalam satu pukulan. Dia juga mengumpulkan guci kejahatan dari meja ke storage. Lalu, Sato pun memberikan ramuan kepada Nona Karina untuk menyembuhkannya dari kelumpuhan. Setelah Nona Karina sadar, Sato pun langsung meminta dia untuk meminjamkannya bel penyegel iblis karena situasinya sangat mendesak.
Meski ragu, Miss Karina pun membuka kancing atas bajunya dan mengeluarkan bel itu dari dadanya. Sato pun berjanji akan mengembalikannya ketika semuanya sudah selesai. Setelah memberikan ramuan anti kelumpuhan yang cukup untuk tamu-tamu yang lain, Sato pun meninggalkan mansion itu. Kemudian, ketika Raja Muda itu kembali dengan pasukan yang dia panggil, mereka pun mengumpulkan ahli nujum yang hampir mati. Sato pun melonjak menembus langit malam di atas sungai dengan pesawat melayang-layang. Dia akan tiba di ibu kota tua dalam waktu kurang dari setengah jam. Menurut petanya, posisi Nona Sarah saat ini berada di labirin babi hutan reruntuhan. Saat tampilan 3D peta diaktifkan, Sato menemukan petanda yang bersinar jauh di bawah ibu kota di zona kosong map. Di bawah ibu kota lama ada selokan seperti labirin yang rumit. Bahkan ada tempat berlindung di bawah tempat para bangsawan. Ketika Sato melanjutkan surveinya, dia menemukan lusinan Wings of Freedom bergerak melalui selokan. Sato pun mendandai semua anggota di ibu kota lama, lalu menuju pintu masuk ke selokan dan dia pun segera melihat lokasi yang beberapa di antaranya berubah dari Ogots Duchy ke labirin Birlot, yaitu Ruins. Ketika Sato memantau pergerakan mereka, semua anggota pun berkumpul di tempat yang sama dan pindah ke labirin. Begitu Sato menentukan rute tercepat ke tempat pertemuan mereka, Sato pun menuju ke terowongan. Ketika dia mendekati pintu masuk ke terowongan, Sato pun harus menggunakan sapu tangan wangi untuk menutupi hidung dan mulutnya dari bau yang mengerikan. Karena jalur selokan yang kotor, Sato pun menggunakan sky running untuk berlari di udara tanpa menyentuh tanah. Sambil terbang, Sato pun memeriksa peralatannya di storage dan dengan bantuan keterampilan kelebihannya, dia sudah mengisi senjata sekali pakai hingga penuh dengan kekuatan sihir. Selain itu, Sato juga menggunakan skill perubahan cepat untuk mengenakan baju besi. Tidak lama kemudian, Sato pun tiba di daerah di mana para kultus berkumpul. Meskipun ada beberapa alarm yang disembunyikan di sepanjang jalan, tapi Sato dapat menghindarinya dengan mudah berkat keterampilan deteksi perangkap dan bahaya sensinya. Sato pun melanjutkan perjalanannya dan mencuri jubah ungu dari anggota tunggal dan mengenakannya. Dia pun mendengarkan kode percakapan yang terhubung ke semua anggota melalui jubah yang dikenakannya. Sato pun melewati terowongan dengan cepat, mengulangi kata sandinya kepada pria yang berdiri di depan pintu di ujungnya. Di sisi lain, pintu ada ruangan besar. Di sana ada sebuah objek merah yang diabadikan di tengahnya. Beberapa anggota pun berkumpul di sekitar objek itu sambil berdebat tentang salah satu eksekutif mereka yang terlambat. Laki-laki yang tampak seperti pemimpin mereka pun memutuskan untuk memulai ritual tanpa salah satu eksekutif yang terlambat datang. Lalu, wanita yang menjawabnya pun memeriksa panel kontrol perangkat sihir. Gerbang pun telah terbuka, tanda ritual akan dimulai. Semua anggota pun menanggapi eksekutif dengan mengangkat satu tangan ke langit dan Sato pun meniru mereka juga. Begitu mereka melangkah ke lingkaran di tengah objek, mereka semua pun dipindahkan dari ruangan ke gua bawah tanah yang luas. Radar Sato pun menunjukkan daerah yang belum dijelajahi, tempat di mana dia melihat penanda Nona Sarah. Setelah mempelajari tentang lokasi baru itu, Sato mendapati bahwa dia sedang berada di bagian terdalam labirin di bawah ibu kota lama. Gua itu berbentuk seperti telur yang diletakkan di sisinya dan lebarnya hampir 2 mil saja. Ada beberapa benda aneh yang berjejer di gua yang sangat besar itu. Di sana ada daerah yang tampak lebih terang di kejauhan, di mana para anggota melakukan semacam upacara sambil melantunkan sesuatu. Saat upacara ritus kedatangan kedua sudah dimulai, semua anggota pun bergegas. Ketika Sato mengikuti mereka ke tempat ritual, dia pun mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Nona Sarah dan melarikan diri. Selain Nona Sarah, di sana ada 2 gadis lain yang sebaya dengannya dengan keterampilan Oracle Priestess yang sama. Mereka seperti kesurupan. Ada total 200 Wings of Freedom yang hadir. Sebagian besar dari mereka berada di bawah level 5, sementara 3 lainnya di atas level 30 termasuk pemimpin sekte. Di kuil tempat sang pemimpin berdiri ada sebuah ranjang batu, tempat Nona Sarah terbaring tak sadarkan diri. Sedangkan 2 gadis yang ditangkap lainnya
Tangan mereka telah diikat oleh petinggi Oracle dan memegang mereka di atas tubuh Misara. Mereka masing-masing memegang satu tangan pendeta Oracle di satu tangan dan memegang belati seremonial yang menakutkan di tangan lainnya. Ketiga wanita yang ditangkap sepenuhnya telanjang dengan pola ungu misterius dilukis di kulit mereka. Para anggota pun menggemakan teriakan untuk kedatangan kedua tuan besar mereka. Para eksekutif yang memegang dua pendeta Oracle pun mengangkat belati mereka. Lalu, satu pun segera melesat maju seperti panah. Sebuah retakan keras pun bergema di gua, dan satu pun mendengarkan para pemuja berteriak di belakangnya. Ketika satu mengambil langkah keduanya ke depan, dia pun melemparkan beberapa kerikil dari sakunya. Terkejut oleh keributan itu, para pemimpin sekte pun berbalik ke arah Sato. Seketika, kerikil itu pun menghancurkan belati upacara menjadi berkeping-keping. Namun, itu tidak cukup untuk menghentikan para eksekutif. Dan belati yang hancur jatuh ke hati para gadis. Kemudian, Sato pun telah berada di tempat di atas eksekutif sekte dan menendang belati dari tangan mereka. Meski begitu, para eksekutif masih belum melepaskan para pendeta. Jadi, Sato pun mengirim masing-masing mereka terbang dengan serangan ke rahang dan menarik perempuan muda untuk pergi. Mungkin itu yang ingin dikatakan oleh orang yang tampaknya adalah pemimpin kultus itu. Tapi, sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, Sato menembakkan rentetan stun pendek ke perutnya untuk menjatuhkannya. Tidak peduli keterampilan langka apa yang mungkin dia miliki, tidak masalah jika dia mengalahkannya sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya. Lalu, Sato pun mengeluarkan lonceng penyegel iblis dari storage-nya dan mengarahkan ke para gadis yang dirasuki. Suara yang jernih pun terdengar, dan dua bentuk transparan, satu merah dan satu biru pun diusir dari dua wanita muda itu. Sato pun memutuskan untuk menghabisi dua makhluk yang sudah terlebih dahulu diusir. Dengan meraih bentuk biru dan merah itu, Sato pun melemparkannya jauh dari tempat ritual dan mengirim sepasang tembakan api untuk mengejar mereka. Anggota kultus pun berlindung di sekitar staf mereka. Jadi, Sato pun menghajar mereka dengan mandi stun pendek. Di belakang gerombolan kultus yang jatuh seperti lalat, dua sosok iblis yang baru saja dibuangnya pun muncul. Yang satu memiliki kulit merah, tanduk seperti rusa, dan panjangnya 13 kaki dari kepala ke ekor. Sementara yang lainnya lebih pendek dengan kulit perunggu kebiruan, memiliki tanduk kerbau air dan dua pasang sayap. Yang pertama menggunakan Space Magic, sedangkan yang kedua menggunakan Gravity Magic, keduanya level 63. Iblis berkulit biru itu pun melolong, dan Misara pun muncul dengan tangan bersilang. Nona Sara yang dirasuki pun bangkit dan menunjukkan kemarahannya kepada Sato karena telah mengganggu ritual kedatangan keduanya dengan menggunakan iblis yang berlutut sebagai sandaran tangannya. Matanya pun terbuka dengan warna ungu berkilauan. Sato pun membunyikan bel penyegel iblis lagi dan mencoba untuk mengusir makhluk yang merasuki Nona Sara dan mencoba memasukkan sihir ke dalamnya untuk memperkuat efeknya seperti yang dilakukan Arisa dalam pertarungan di kota Guru Rian. Tapi hasilnya tetap sama. Iblis yang merasuki Nona Sara nyaris tidak terganggu. Setan biru pun melangkah maju dan celah seperti mulut pun terbuka di bahunya dan melepaskan lolongan. Tanpa menunggu, Sato pun mengambil dua pendeta wanita dan melompat untuk mundur. Pemimpin kultus dan dua eksekutif yang berbaring pun langsung dihancurkan oleh semacam palu yang tak terlihat. Untuk membantu pelariannya, Sato pun memberikan beberapa poin keterampilan untuk warp dan mengaktifkannya. Sato pun melompat mundur untuk membuat jarak antara iblis dan dirinya, lalu menciptakan serangkaian penghalang dengan mantra wall. Iblis bersayap biru itu pun menjulurkan kepalanya ke dinding. Segera setelah itu, Sato pun meluncurkan salvo magic arrow, sword stun, dan fire shoot tepat di wajahnya. Tanpa menunggu untuk melihat hasil serangannya, Sato pun kembali meraih para gadis dan melarikan diri dengan wrap. Setelah menggunakan skill itu berulang-ulang, Sato pun berhasil mencapai bagian utara dalam sekejap mata. Setelah memastikan iblis tidak mengejarnya, Sato pun meletakkan para gadis yang tidak sadarkan diri itu dan mengaktifkan shelter dan wall untuk menciptakan penghalang untuk melindungi mereka. Ketika Sato telah kembali ke tempat ritual itu, tempat itu telah menjadi lautan darah. Iblis yang merasuki tubuh Misara pun mengatakan bahwa pembantaian yang dilakukan kepada para pengikutnya itu sebagai bakta bahwa untuk menyuburkan kebangkitannya.
setan merah dan biru yang lebih besar pun berdiri di belakangnya. Menyadari Misara adalah salah satu orang yang penting bagi Sato, iblis itu pun meletakkan tangan Misara di salah satu opainya dan mengancam Sato akan memotong opainya serta merusak wajah cantiknya dengan belati yang ada di tangan yang lainnya. Karena bel penyegelan iblis juga tidak bekerja padanya, satu-satunya harapan Sato untuk menang adalah melalui perang kata-kata. Sato pun menantang untuk melawannya sendiri tanpa melibatkan Sandra. Iblis itu pun memberi syarat jika Sato ingin melawannya, dia harus mengalahkan bawahannya terlebih dahulu. Jika Sato menang, maka iblis itu akan mengembalikan Misara kepadanya sebagai hadiah sebelum pertarungan mereka dimulai. Untuk memastikan bahwa tubuh yang dimiliki Misara tidak akan terjebak dalam pertempuran mereka, Sato pun menggunakan Skyrunning untuk menjauh dari altar. Setan merah pun muncul di depan mata Sato menggunakan Space Magic-nya. Sato pun menembakkan rentetan remote arrows dan sword stone dari menu ajaib untuk menangkapnya. Mantra yang ditembakkan Sato ke arah iblis merah pun semuanya berbalik kembali ke arah Sato. Panah homing pun mengubah arah kembali ke iblis segera. Tetapi stun pendek pun terus terbang ke arah Sato. Sato pun menghindari tembakan menggunakan warp. Di belakangnya, Sato mendengar suara gemuruh ketika Sword Stone memukul figur batu aneh dan menjatuhkan mereka. Iblis berkulit merah itu pun melolok. Dan sebuah retakan muncul di udara sebelum remote arrows menghancurkan mereka. Sato pun menarik Durandal pedang suci dari storage-nya. Tanah tempat Sato berdiri sebelumnya pun tiba-tiba ambruk karena gravity magic milik iblis berkulit biru. Sato pun menggunakan warp untuk berteleportasi dan mendarat tepat di depan iblis biru. Lalu melompat untuk menebaskan pedang sucinya. Tiba-tiba tekanan besar membebani Sato sehingga Sato harus mengaktifkan skill Accurate Gravity Magic Demon dan skill Accurate Gravity Resistant untuk memaksakan pedangnya ke atas melawan gravitasi yang kuat. Tetapi tepat ketika pedang suci akan menebas iblis biru itu, Sato pun berhenti tiba-tiba dan melompat mundur karena pertahanan iblis juga akan memotongnya menjadi dua. Saat itu, Sato pun merasakan tubuhnya ditarik sedikit ke arah iblis berkulit merah dengan menggunakan mantra yang disebut menarik. Sato pun kembali mengaktifkan dua keterampilan resistensi baru yaitu skill Accurate Space Magic Demon dan skill Accurate Space Resistant. Sementara, dua setan yang lebih besar bertengkar di antara mereka sendiri. Sato pun memutuskan untuk mencoba trik berikutnya. Sato pun menembakkan lebih banyak stun pendek ke arah dua iblis itu dan mereka pun memantulkannya kembali ke arah Sato. Jadi, Sato pun menghindarinya dengan langkah mundur ringan. Kemudian, Sato pun sekali lagi menembakkan sekelompok stun pendek pada keduanya dan Sato pun mengetahui bahwa pertahanan refleksi itu tidak memiliki batasan. Mulut besar iblis merah dan biru pun melolong mengucapkan mantra. Sato pun menghindar ke samping dan sebuah celah dalam pun terbuka di tanah tempat Sato berada sebelumnya. Palu gravitasi yang tak terlihat pun menghantam kawah besar di tanah bergerak ke arah Sato. Sato pun mengelak dengan Skyrunning, lalu membuat lebih banyak dinding antara iblis biru dan dirinya untuk mengulur waktu. Sato pun memutuskan untuk mengalahkan iblis merah terlebih dahulu sehingga dia tidak harus berurusan dengan Space Magic yang merepotkan dirinya. Ketika serangan berhenti sejenak, Sato pun membuat langkah selanjutnya. Dia menggunakan Wind Magic Spell Blow dari menu ajaib dan menaburkan garam dari storage ke dalam angin yang kencang. Butir halus itu pun melayang di udara sehingga membuat pertahanan refleksi iblis merah pun terlihat olehnya. Pertahanan refleksi iblis terdiri dari lubang yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di sekitar pengguna secara acak yang berfungsi sebagai gerbang teleportasi yang sangat kecil. Untuk memastikannya, Sato pun melemparkan kuku tipis ke arah celah di antara peredam itu. Kuku itu pun tersedot ke penyerap terdekat dan diludahkan kembali oleh ejektor terdekat. Kemudian, Sato pun mengeluarkan segumpal utas dari storage-nya dan menuangkan kekuatan sihir ke dalamnya sehingga menciptakan spell blade di semua utasnya. Sato pun segera melompat ke depan iblis merah dengan warp menusukkannya dengan bola benang spell blade. Segera setelah bit rate yang tak terhitung menembakinya, Sato pun menggunakan mantra shield yang sudah dipanggilnya untuk memblokir. Perisai iblis pun pecah dalam sekejap. Setelah itu, Sato pun membatalkan spell blade di atasnya namun tetap meninggalkan kekuatan sihir yang memperkuat mereka.
Selanjutnya, dia pun meraih segenggam benang yang menembaki dari ejektor dan menariknya dengan tajam. Lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya yang diisi dengan benang pun menyatu dengannya. Senyum percaya diri pun menghilang dari wajah iblis merah dan digantikan oleh ekspresi terkejut. Pada saat jejak cahaya biru dari pedang suci Durandal melebur ke dalam kegelapan, iblis merah pun sudah larut menjadi debu hitam dan tersebar. Skill Accurate Light Speed Attack dan gelar Trade Master pun telah didapatkan. Iblis berkulit biru pun menggunakan Gravity Magic untuk menghancurkan pertahanan refleksi di sekitar tubuhnya. Mulut di kedua bahunya pun mulai melolong dengan khawatir. Pada saat yang sama, Sato pun menanamkan pedang sucinya dengan sihir. Pedang suci pun bersinar biru dengan kekuatan sihir yang menghancurkan, namun itu masih butuh waktu. Sato pun menggunakan wrap-nya untuk melebarkan jarak antara iblis biru dan dirinya sendiri. Sebelum iblis bisa menyelesaikan mantranya, Sato pun menyerangnya dengan light speed attack. Pedangnya pun menebas hampir tanpa perlawanan, dan iblis berkulit biru itu pun berubah menjadi debu hitam dan menghilang. Ketika Sato kembali ke altar melalui Skyrunning, Raja Iblis di tubuh Misara pun duduk dengan satu lutut terangkat di tepi ranjang batu. Lalu, dia pun berdiri dengan tubuh telanjang Misara yang bersinar dengan cahaya ungu samar sambil bertepuk tangan untuk Sato. Sato pun menagih janji sang Raja Iblis untuk meninggalkan tubuh Misara karena syaratnya telah terpenuhi. Raja Iblis pun membuka lengannya, dan cahaya ungu yang menutupi tubuh Nona Sara pun semakin dalam dan sinar ungu yang kuat juga muncul dari mata dan mulut Sara. Saat suara berderak terdengar, punggung Misara pun terbuka dan kepala babi hutan pun muncul. Raja Iblis berkepala babi dan berkulit ungu itu pun muncul dan mencampakkan tubuh Misara seperti baju tua. Bentuk kekanak-kanakannya pun segera berkembang, tumbuh 5 kali lebih besar dari orang dewasa normal. Cincin cahaya violet pun berdesir melintasi tubuhnya dan mengubah kulitnya menjadi emas yang bersinar. Percakapan antara Misara dan dirinya tentang mengubah nasib sebelumnya pun kembali di benaknya. Segera setelah Raja Iblis tak berambut itu mulai muncul, nyala kehidupan dari Misara pun padam. Badai penyesalan pun mengamuk di dalam diri Sato untuk sesaat. Begitu Sato sadar lagi, sesuatu dalam ingatannya pun memicu secercah harapan. Itu adalah sihir kebangkitan yang sempat Sara bantah saat Tolma membicarakannya. Sato pun mendekat ke Raja Iblis dan mendorongnya menjauh dari tubuh Sara dengan serangan telapak tangan penuh kekuatan. Kemudian, Sato pun mengambil tubuh yang masih hangat dan mengumpulkannya ke storage, termasuk darah yang tumpah ke tanah karena selama itu berada di dalam storage milik Sato. Maka sifatnya tidak akan berubah. Mengabaikan arogansi si penguasa iblis, Sato pun bersiap untuk pertempuran. Sebelum pertempuran dimulai, Sato pun memeriksa informasi Raja Iblis. Namanya adalah Golden Borlot, dan dia adalah penguasa iblis level 120 Orc. Ia memiliki 3 keterampilan unik, kekuatan tak terkalahkan, prajurit perkasa, dan protean. Seperti layaknya Raja Iblis, dia juga memiliki banyak kemampuan pertempuran lainnya, termasuk keterampilan fisik normal seperti pedang dan evasion, juga destruction magic dan explosion magic. Lapisan emas yang menutupi kulitnya juga merupakan salah satu keterampilan unik atau sihir penunjang sebagai pertahanan yang sangat tinggi. Retakan hitam dari item box pun terbuka di sebelah Raja Iblis. Kemudian, dia pun mengeluarkan mantel dan 2 pedangnya. Menurut ER, pedang itu diklasifikasikan sebagai pedang ajaib yang memiliki statistik setara dengan pedang suci. Selubung cahaya keemasan di sekitar Raja Iblis pun menyebar untuk memandikan pedangnya. Saat itu terjadi, kekuatan serangan pedang meningkat dan sudah sebanding dengan pedang suci dan lebih kuat dari Durandal. Sato pun menarik pedang hitam dari storage-nya dan melototi Raja Iblis itu. Sato berniat akan habis-habisan dari awal dan tidak berencana menyembunyikan kekuatannya. Sato pun memutuskan untuk memperkuat pedang sucinya dan mendorong beberapa kekuatan sihir ke pedangnya. Sato pun menambahkan hanya 10 poin sihir untuk memulai. Tetapi, segera setelah itu, semua sihir di tubuh Sato pun mulai tersedot ke blade ilahi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan pertarungan antara Sato dan Raja Iblis pun dimulai. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di pembahasan selanjutnya kita akan menyaksikan pertarungan Sato melawan Raja Iblis. Di sini Sato tidak akan menahan-nahan diri lagi karena Misara sudah terbunuh. Jadi Sato berniat untuk membangkitkan Misara.
Oke, segini dulu untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian mau menonton pembahasan anime lainnya, silahkan cek di playlist aja, oke? Dah, sampai di sini dulu. See you.